Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Nur Azizah dari kelas 1 MPIC. Di sini saya akan mempresentasikan tentang permulaan biologis manusia. Permulaan biologis manusia. Mitosis adalah semua sel yang terdapat di dalam tubuh kecuali sperma dan telur, memiliki 46 kromosom yang tersusun atas 23 pasang. Meiosis adalah suatu jenis pembelahan sel yang berbeda membentuk gamet. Selama meiosis, sebuah sel dari testis atau ovarium juga menggandakan kromosom-kromosomnya, kemudian membelah 2 kali sehingga terbentuklah 4 sel, masing-masing hanya memiliki setengah genetik dari sel orang tua. Pada akhir meiosis, masing-masing sel telur dan sperma memiliki 23 kromosom yang tidak berpasangan. Lalu masa prenatal atau pembuahan. Yang pertama tahap germinal, atau yang sering disebut dengan periode zigot, ovum, atau periode nuftah, adalah periode awal kejadian manusia. Periode ini kira-kira berlangsung 2 minggu pertama sejak pertemuan antara sel sperma dan sel telur yang dinamakan pembuahan. Saat itu sel sperma bergabung dengan sel telur yang kemudian menghasilkan satu bentuk sel baru yang disebut zigot. Zigot ini kemudian membelah menjadi sel-sel yang disebut blastokis. Blastokis berisi cairan yang cepat mengalami perubahan penting. Blastokis ini dibedakan menjadi 3 lapisan, yaitu ektoderm, mesoderm, dan endoderm. Dari ektoderm berkembang rambut, gigi dan kuku, kulit arid dan kelenjar kulit, panca indera dan sistem syaraf. Dari mesoderm berkembang otot, tulang, sistem pembuangan kotoran, sistem peredaran darah, dan kulit lapisan dalam. Kemudian dari endoderm berkembang sistem pencernaan, hati, pankreas, kelenjar ludah, dan sistem pernapasan. Dalam waktu singkat, plasenta, tali pusar, dan kantong amniotik juga akan terbentuk dari sel-sel blastokis. Yang kedua, ada tahap embryonic stage. Tahap ini dimulai dari 2 minggu sampai 8 minggu yang ditandai dengan perubahan organ utama dan sistem fisiologis. Ukuran panjangnya sekitar 1 in. Pada tahap ini, pertumbuhan terjadi dalam 2 pola, yaitu cephalocaudal dan proximodistal. Dalam tahap ini juga terdapat 3 sarana yang membantu perkembangan struktur anak, yaitu kantong amniotik, plasenta, dan tali pusar. Tahap embrio ini juga ditandai dengan perkembangan sistem syaraf. Terlihat bahwa pada umur 6 minggu embrio telah dapat dikenali sebagai manusia. Pada umur 8-9 minggu perubahan janin semakin terlihat jelas. Yang ketiga ada fetus stage. Tahap ketiga dari perkembangan masa prenatal adalah tahap janin yang dalam psikologi Islam disebut mudghah. Tahap ini dimulai sejak usia 9 minggu sampai lahir. Setelah 8 minggu kehamilan, embrio berkembang menjadi sel-sel tulang. Dalam tahapan ini ciri-ciri fisik orang dewasa mulai terlihat jelas. Pada tahap ini panjang janin kira-kira 3 inch dan beratnya 3/4 ons, yang spontan dapat menggerakkan kepala, tangan, kaki, dan jantungnya mulai berdenyut. Pada bulan keempat ini, si ibu mulai merasakan gerakan janinnya. Panjang janinnya sekitar 4,5 inch. Dan pada permulaan bulan ke-7, panjang janin kira-kira 18 inch dan berat 1,5 sampai 2,5 kg. Pada bulan ke-8, berat janin 2,5 sampai 3,5 kg. Riset baru menunjukkan bahwa janin yang telah mampu mendengar atau responsif terhadap stimulasi terhadap lingkungan eksternal, terutama sekali pada pola-pola suara. Sekian penjelasan dari saya tentang permulaan biologis manusia. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.